Namaku Ardan Maulana. Jika kau bertemu denganku 3 tahun lalu, kau akan melihat seorang pemuda dengan jaket lusuh dan sepatu yang solnya mulai menganga. Aku berasal dari Lembang, sebuah kota kecil berhawa sejuk di utara Bandung. Hidup di sana tak mudah, tapi juga bukan yang terburuk. Ayahku seorang tukang parkir di sebuah rumah sakit pemerintah, dan ibuku berjualan kue basah keliling, naik turun perkampungan sejak fajar menyingsing. Aku tumbuh dalam kesederhanaan yang membentuk daya juang, tapi juga menyisipkan mimpi yang rasanya terlalu tinggi untuk digapai. Dari kecil aku terbiasa menahan keinginan. Ketika teman-temanku sibuk membicarakan sepatu merek ternama atau telepon pintar keluaran terbaru, aku cukup puas dengan sandal jepit dan ponsel bekas kakak sepupu. Tapi di balik keterbatasan itu, ada satu api kecil yang terus menyala. Aku ingin mengubah hidup. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang tuaku yang setiap harinya membanting tulang tanpa pernah mengeluh. Maka, ketika peluang untuk merantau ke Kanada datang, aku tidak berpikir 2 kali. Meski tak ada keluarga di sana. Meski bahasa Inggrisku hanya pas-pasan, dan tabunganku hanya cukup untuk tiket, sebulan sewa kamar, dan beberapa bungkus mie instan, aku berangkat. Apa kamu yakin, Dan? Tanya ibu dengan suara bergetar saat mengantarku ke bandara. Aku mengangguk, berusaha tampak tenang. Aku harus coba, Bu. Kalau gagal, setidaknya aku tahu aku sudah berusaha. Sebelum aku masuk ke area keberangkatan, beliau menyelipkan selembar uang 50 ribuan ke sakuku. Untuk jaga-jaga, katanya. Tapi aku tahu, itu bukan uang cadangan biasa. Itu adalah sisa terakhir dari tabungan hasil jualan kuenya. Jangan pulang sebelum berhasil, pesan beliau, dengan mata berkaca-kaca. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku hingga kini. Halifas menyambutku dengan hawa yang menusuk tulang. Ini bukan sekadar dingin, ini gigil yang membuat tulang belakang bergetar dan napas berubah jadi asap. Musim gugur sedang menuju puncaknya. Daun-daun maple berserakan di sepanjang jalan, berwarna jingga, merah bata, dan emas, cantik, tapi sunyi. Aku tinggal di kamar sewaan sempit di lantai 2 sebuah rumah tua. Pemanasnya sering mati, dan jendela kayunya kerap bocor jika hujan. Tapi aku tidak boleh manja. Aku bukan turis. Aku datang untuk berjuang. Pekerjaanku kutemukan seminggu setelah tiba. Aku menjadi kasir malam di toko serba ada 24 jam bernama Novamart. Shiftku dimulai pukul 10 malam dan berakhir pukul 6 pagi. Sejak malam pertama, aku tahu pekerjaan ini tak akan mudah. Bahasa menjadi tantangan pertama. Meski aku sudah belajar dari YouTube, aplikasi penterjemah, dan kamus saku, aksen orang Halifas benar-benar sulit dipahami. Beberapa pelanggan berbicara cepat, ada yang bergumam, ada pula yang seolah menelan huruf-hurufnya sendiri. Tak jarang aku hanya bisa mengangguk sambil tersenyum, berharap mereka mengerti, atau lebih baik lagi, tak marah. Excuse me, Isaid want mentol, not regular. Bentak seorang pria tua suatu malam sambil menggebrak meja kasir. I'm sorry, I'll changit. Ucapku tergagap. Rasanya seperti dipermalukan di depan seluruh dunia. Padahal hanya ada 2 orang di toko malam itu. Selain itu, aku juga harus terbiasa dengan sistem barcode, mesin pembayaran elektronik, logistik stok harian, dan protokol keamanan jika ada pencurian atau pelanggan mabuk. Semuanya terasa rumit, terutama ketika tubuhku belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan waktu dan cuaca ekstrim. Namun yang paling menyakitkan bukan dinginnya malam atau sulitnya komunikasi. Yang paling berat adalah rasa sendiri. Bayangkan berdiri di belakang meja kasir, jam 3 pagi, lampu neon toko memantul di jendela yang basah oleh hujan, dan satu-satunya suara hanyalah kipas freezer di pojok ruangan. Dalam sepi seperti itu, pikiranmu bisa berjalan kemana-mana. Ke warung bakso di dekat rumah. Ke suara ibu yang membangunkan subuh-subuh. Ke aroma tanah basah setelah hujan tropis yang tidak pernah kutemui lagi di sini. Aku hampir menyerah di minggu pertama. Tapi tiap kali aku ingin pulang, aku teringat pada pesan ibu. Jangan pulang sebelum berhasil. Hari-hariku mulai menemukan ritme. Aku hafal nama-nama produk di rak, tahu kapan truk pengiriman datang,
dan mulai mengenal wajah pelanggan tetap. Pelafalanku membaik. Aku juga belajar mencuri waktu tidur di siang hari, meminum teh jahe agar tubuhku tetap hangat, dan menekan pengeluaran dengan makan roti tawar dan mie instan. Ada satu malam yang tak akan kulupakan. Seorang pelanggan tua datang membeli rokok. Ia melihat name tag-ku dan tersenyum tipis. "You're new here, huh?" tanyanya. Aku mengangguk sambil balas tersenyum. "I'm from Indonesia," jawabku pelan. Welcome to Canada," katanya. Lalu pergi. Kalimat singkat itu terasa seperti pelukan. Seolah-olah, setelah sekian lama merasa asing, akhirnya ada seseorang yang mengakui keberadaanku. Bahwa aku ada, dan diterima, meski sekadar sebagai penjaga toko malam. Dari titik itu, aku mulai membuka hati. Aku tak lagi hanya bertahan, tapi juga mencoba tumbuh. Aku mulai menabung meski pelan. Uangku disisihkan untuk masa depan, untuk sesuatu yang belum jelas bentuknya. Tapi aku yakin akan datang jika aku terus berjalan. Di waktu senggang, aku mencatat kosakata baru di buku kecil. Menulis ulang percakapan pelanggan agar bisa kupelajari ulang di rumah. Aku bahkan mencoba bercakap dengan diriku sendiri di depan cermin, meski kadang merasa konyol. Semakin hari, aku mulai mengenali diriku yang baru. Bukan lagi Ardan Maulana si anak tukang parkir, tapi seseorang yang tengah berproses, yang berani menantang ketakutan dan menyeberangi samudra demi harapan. Aku tahu hidup di sini takkan pernah mudah. Tapi setiap malam, ketika kulipat seragam Novamart dan memandangi foto ibu yang kutempel di dinding kamar, aku selalu berkata dalam hati, "Aku belum pulang, Bu. Tapi aku sedang menuju ke sana, menuju keberhasilan." Novamart tetap terang di tengah malam. Lampu neon berpendar samar, memantul di genangan air hujan yang menyebar di trotoar depan toko. Seperti malam-malam sebelumnya, aku, Ardan Maulana, berdiri di balik meja kasir, mengenakan seragam biru tua yang sudah mulai pudar warnanya. Di luar, kabut tipis menggantung, menambah sepi pada suasana kota kecil ini yang sudah sejak petang diliputi udara lembab musim gugur. Aku tidak menyangka malam itu akan mengubah arah hidupku. Shiftku dimulai pukul 4 sore, menggantikan rekan kerja yang mendadak izin sakit. Bukan shift favoritku, tapi aku terbiasa untuk tidak banyak bertanya. Di dunia perantauan, menerima keadaan adalah bagian dari bertahan hidup. Setelah 2 jam berlalu dengan pelanggan yang datang dan pergi tanpa banyak interaksi, pintu otomatis berbunyi pelan. Angin dingin menerobos masuk bersama seorang wanita muda. Ia menurunkan tudung jaketnya yang basah oleh gerimis, mengibaskan rambut coklatnya yang agak kusut. Pipinya sedikit memerah karena cuaca. Dia tampak kelelahan, tapi senyumnya begitu ringan saat melangkah ke arahku. Tangannya memegang beberapa barang, susu almond, roti gandum, dan 2 bungkus coklat. Ia meletakkannya di konter. Aku melihat wajahnya, bersih, teduh, matanya biru cerah, seperti danau yang tenang di pegunungan. Saat aku menatapnya lebih lama dari seharusnya, aku buru-buru mengalihkan pandangan dan bersikap profesional. "Good afternoon," sapaku sambil mulai memindai barang-barangnya. "Hai," balasnya ramah. Suaranya ringan dan jernih. "Bu Side." Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. "Abid." Ia memandangi name tag-ku sejenak. "Ardan. That's an interesting name. Where are you from?" "Indonesia," jawabku singkat. "Wow, that's far," ujarnya, tertawa kecil. Tawa yang seolah datang dari tempat yang hangat. Bukan karena lelucon, tapi karena ia benar-benar menikmati momen percakapan. Aku tidak tahu harus merespon apa selain senyum gugup. Setelah membayar dengan kartu debit, ia mengambil barang-barangnya dan berkata, "Thank you, Ardan." Itu pertama kalinya ada pelanggan di kota ini yang menyebut namaku. Bukan "you" atau "cashier", tapi namaku, dengan pengucapan yang cukup tepat. Aku terdiam sesaat setelah pintu toko menutup kembali. Tak ada yang istimewa pada pertemuan itu. Tidak ada musik dramatis. Tidak ada momen kamera slow motion seperti di film. Tapi entah mengapa, malam itu terasa lebih hangat. Bukan karena pemanas toko,
tapi karena sesuatu yang tertinggal dalam hatiku. Beberapa hari berlalu. Aku kembali pada rutinitas malam, menggesek barcode, menyusun barang, dan mengingat harga-harga di kepala. Tapi sejak pertemuan itu, aku sering melirik ke arah pintu setiap kali bel toko berdenting. Diam-diam, aku menantikan sesuatu, atau seseorang. Dan pada malam kelima sejak pertemuan itu, keajaiban kecil itu datang lagi. Pintu toko terbuka, dan sosok itu melangkah masuk. Kali ini ia tidak mengenakan jaket besar, melainkan mantel hijau tua dan syal abu-abu melilit lehernya. Di tangannya hanya ada sebotol air mineral dan sebungkus granola bar. "Hi again, Ardan," sapanya ceria. Aku sedikit terkejut, tapi tak bisa menahan senyum. "Oh, hi, you're back. Of course. This is my favorite store now," katanya sambil terkekeh. Ia meletakkan belanjaannya di konter, lalu menatapku sejenak. "By the way, I'm Claire. Claire Thompson." Aku mengangguk pelan. Nama itu langsung tertanam di kepalaku. Claire Thompson. Nama yang terdengar seperti karakter dalam novel yang tidak sengaja singgah dalam hidup seseorang lalu mengubah segalanya. Setelah proses pembayaran selesai, ia tidak langsung pergi. Tangannya masih berada di atas konter. Dan ia tampak ragu sebelum berbicara lagi. "Do you like it here in Halifax?" Aku mengangguk pelan. "Still adjusting, but I'm okay." Claire tersenyum. "If you ever need help with anything, I study linguistics at Dalhousie University. Maybe I can help with English." Aku hampir tidak bisa berkata-kata. Yang bisa keluar hanya senyum lebar dan kata pelan. "That's very kind of you. Alright, see you around, Ardan." Ia melangkah keluar, dan aku berdiri lama memandangi pintu yang baru saja tertutup. Di luar, daun-daun maple berputar tertiup angin. Di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai tumbuh, harapan yang sebelumnya tidak berani kujaga. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Bukan karena pekerjaan jadi lebih ringan, tapi karena dalam diam aku menanti suara bel pintu toko dan langkah ringan seseorang yang tidak kukenal sepenuhnya, tapi sudah akrab dalam pikiranku. Aku tahu ini konyol. Aku hanya kasir di toko kecil, dan dia adalah mahasiswi universitas bergengsi. Dunia kami berbeda. Tapi senyumnya, tawanya, dan caranya menyebut namaku dengan tulus membuat perbedaan itu tidak terasa sejauh biasanya. Dan lagi-lagi, malam itu ia datang. Ketika toko sepi dan aku tengah menyusun rak biskuit, suara bel itu berdenting. Aku berdiri dan melihatnya masuk, kali ini dengan ekspresi yang lebih santai. "Hai, Ardan," sapanya. "Hai, Claire," jawabku. Kali ini lebih tenang. "Aku sebenarnya mampir cuma untuk beli air," katanya, lalu tertawa kecil. "Tapi sejujurnya, aku juga ingin ngobrol." Jantungku berdetak lebih cepat. Kami bicara banyak malam itu. Tentang Indonesia. Tentang makanan pedas. Tentang kota kelahirannya, Montreal. Dan betapa ibunya sangat perfeksionis. Ia mengaku bahwa meskipun berasal dari keluarga berada, ia sering merasa tak cukup baik di mata ibunya. Ayahku penulis buku anak-anak. Orangnya santai banget. Tapi ibuku, yah, dia ingin aku jadi segalanya dalam satu paket. Cerdas, anggun, dan sukses, katanya sambil memutar-mutar tutup botol airnya. Aku mendengarkan. Bukan karena aku tahu harus berkata apa, tapi karena aku tahu seperti apa rasanya ingin didengar. Setelah ia pergi, aku duduk diam di balik meja kasir. Dalam hatiku ada sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya di kota ini. Perasaan bahwa mungkin aku tidak benar-benar sendirian. Minggu berikutnya, Claire tidak datang. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tapi tentu saja aku gagal. Hari-hariku terasa kembali sunyi. Namun pada suatu malam, saat salju pertama mulai turun tipis-tipis dan aku tengah mengepel lantai, pintu toko berbunyi lagi. Ia datang, wajahnya merah oleh dingin, tapi senyumnya tetap sama hangatnya. "Maaf baru mampir lagi. Aku sibuk banget minggu ini," katanya sambil menaruh belanjaan di konter. "Tidak apa-apa," jawabku. "Aku senang kamu datang."
Ia menatapku sebentar. Kamu tahu, kamu selalu sopan dan tenang. Tapi aku penasaran, apakah kamu pernah marah? Aku tertawa. Kadang. Tapi biasanya dalam hati. Kenapa? Karena tidak ada yang peduli dengan amarah orang asing yang tak dikenal di negeri asing. Jawabku pelan. Claire terdiam sejenak. Lalu berkata, aku peduli. Hening beberapa detik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti manusia seutuhnya lagi. Malam di Halifax kembali sunyi seperti biasanya. Tapi untukku, ada keramaian yang tak kasat mata. Keramaian dalam kepala dan dadaku. Sejak malam terakhir bersama Claire, segalanya terasa berbeda. Ia hanya berkata 3 kata. Aku peduli, Ardan. Tapi 3 kata itu menempel di benakku lebih kuat dari dinginnya udara Kanada. Aku mulai mencatat jam-jam kemungkinan kedatangannya ke toko, seolah menyusun pola yang tak pernah benar-benar terbentuk. Kadang ia datang 2 hari berturut-turut, lalu menghilang seminggu. Kadang ia datang di sore cerah, lain waktu di malam gerimis. Tidak bisa ditebak, tapi selalu ditunggu. Pagi hariku pun ikut berubah. Dulu aku bangun hanya karena alarm. Sekarang aku bangun dengan rasa penasaran. Apakah hari ini aku akan bertemu Claire? Pada suatu malam saat salju tipis mulai menyelimuti Halifax, aku tengah merapikan rak minuman saat bel pintu berdenting pelan. Kepalaku refleks menoleh, dan di sanalah ia berdiri. Claire. Ia mengenakan mantel panjang warna navy dan syal merah marun yang dililitkan ke lehernya. Tangan kirinya menggenggam 2 kantong belanja, sedangkan tangan kanannya melambai ke arahku. Hei, Stranger. Sapanya sambil tertawa ringan. Aku membalas dengan senyum lebar. Hey, it's been a while. Yeah, finals week. It's been a nightmare. Katanya sambil meletakkan belanjaan di atas meja kasir. Ada sereal, susu almond, beberapa buah, dan, aku tak salah lihat, sebungkus mie instan rasa ayam. Kamu beli ini? Tanyaku sambil mengangkat bungkus mie itu dengan senyum geli. Yap. Katanya dengan bangga. Aku penasaran rasanya. Makanan orang Indonesia, kan? Aku mengangguk. Yang ini standar. Tapi cukup menyelamatkan nyawa. Ia tertawa. Kalau kamu punya versi yang lebih enak, aku mau coba. Aku ingin berkata, aku bisa masak buat kamu. Tapi urung. Hubungan kami belum sampai sejauh itu. Setidaknya menurutku. Atau mungkin menurut dunia. Setelah membayar, Claire tidak langsung pergi. Ia berdiri sejenak, menatap keluar jendela toko yang kini mulai tertutup embun. Kamu pernah lihat danau yang tertutup salju? Tanyanya tiba-tiba. Belum, jawabku jujur. Sabtu ini, aku mau ke Danau Banuok. Biasanya aku ke sana kalau mau tenang. Mau ikut? Pertanyaan itu menghantam seperti badai salju. Diam-diam, cepat, dan membekukan lidahku. Aku terpaku. Kamu nggak harus, sih. Tapi, aku pikir kamu mungkin butuh udara segar yang bukan dari kipas freezer Novamart. Katanya lagi sambil tersenyum. Aku tertawa gugup. Oke, aku akan datang. Great. Aku tunggu jam 3 sore di halte depan Dalhousie. Hari Sabtu datang seperti pagi yang sudah lama kutunggu. Sejak matahari muncul dari balik jendela sempit kamarku, aku sudah gelisah. Aku mengenakan jaket terbaikku, meski sebenarnya masih jaket bekas hasil beli diskon, dan mencukur bersih janggut tipis di wajah. Pukul 3 sore, aku tiba lebih awal di halte. Jalanan masih diselimuti salju putih lembut, seperti mimpi yang belum tersentuh. Lalu ia datang. Claire mengenakan hoodie abu-abu dan jeans gelap. Rambutnya dikuncir setengah, dan seulas senyum menghiasi wajahnya yang tampak berseri. Kamu datang, katanya sambil menatapku dengan mata teduh. Tentu, jawabku. Aku penasaran sama danaunya. Kami naik bus selama 20 menit ke arah pinggiran kota. Sisa perjalanan kami lanjutkan dengan berjalan kaki. Jalan setapak berlapis salju lembut, dan pohon-pohon maple kering berdiri di sisi jalan seperti penjaga musim dingin. Saat tiba di tepi danau, napasku tercekat. Air danau tampak tenang,
nyaris beku di beberapa bagian, memantulkan langit kelabu dengan bayangan samar pepohonan. Di kejauhan, ada beberapa angsa berenang perlahan. Claire duduk di bangku kayu yang menghadap ke danau, dan aku ikut duduk di sampingnya. Hening. Tapi ini bukan hening yang canggung. Ini hening yang menyembuhkan. Setiap kali aku merasa dunia terlalu berisik, aku kesini, katanya. Tempat ini selalu membuatku merasa lebih nyata. Aku menatap air danau. Aku mengerti. Tempat seperti ini memang bisa mengembalikan perasaan yang hilang. Claire menoleh ke arahku. Bagaimana hidupmu di sini sejauh ini? Aku menghela napas. Berat, Claire. Tapi aku bertahan. Karena aku tersenyum pahit. Karena aku tidak punya pilihan. Aku datang ke sini dengan mimpi. Kalau aku menyerah sekarang, aku mengkhianati semua perjuangan keluargaku. Aku ingin ibu dan ayahku punya hidup yang lebih baik. Aku ingin buktikan bahwa anak tukang parkir bisa punya masa depan. Claire terdiam. Ia tidak menunjukkan ekspresi kasihan, hanya empati yang dalam. Kamu tahu, itu mulia sekali, Ardan, katanya. Dan kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Aku menunduk. Kalimat itu seperti selimut di tengah salju. Aku iri padamu, tambahnya. Aku menatapnya heran. Iri? Kepada aku? Iya. Kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Aku hidup dalam kenyamanan, tapi kadang aku merasa kosong. Seperti hanya mengikuti ekspektasi orang lain. Aku tidak tahu harus membalas apa. Maka aku hanya menatapnya dan membiarkannya bicara. Kamu tahu? Katanya sambil mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Aku sedang belajar beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Aku menatap buku itu. Di salah satu halamannya tertulis kalimat, "Apa kabar? Terima kasih. Aku suka nasi goreng." Aku tertawa pelan. Kamu benar-benar belajar. Ya, karena aku ingin mengerti kamu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena udara dingin atau suara tetangga sebelah yang suka memutar lagu keras. Tapi karena ada sesuatu dalam hati yang bergetar. Aku merasa dilihat. Bukan sebagai imigran. Bukan sebagai kasir. Tapi sebagai Ardan. Sebagai manusia. Hari-hari berikutnya kami lebih sering bertemu. Kadang Claire mampir ke Novamart hanya untuk membeli hal sepele. Permen karet, teh celup, atau sekotak tisu. Tapi kami sama-sama tahu bahwa alasan sebenarnya bukan itu. Hubungan kami berkembang perlahan, seperti salju yang turun diam-diam tapi terus menumpuk. Tanpa kami sadari, ada jarak yang mulai menghilang. Hingga suatu malam, ia datang tanpa membeli apapun. Aku menyadari itu saat ia hanya berdiri di depan konter dengan tangan kosong dan wajah gugup. Ada yang bisa kubantu? Tanyaku bercanda. Kamu. Kamu mau masak nasi goreng untukku? Aku terdiam. Beberapa pelanggan melirik kami. Lalu berlalu. Aku tahu Claire serius. Masak untuk kamu. Ulangku pelan. Ia mengangguk. Yang asli. Yang kamu makan waktu kecil. Bukan versi restoran. Aku tersenyum lebar. Baiklah. Tapi jangan harap plating cantik seperti di acara kuliner ya. Aku justru mau yang asli, bukan yang palsu. Dan dari kalimat itulah, sebuah babak baru dalam kisah kami dimulai. Langit Khalifah sore itu digelayuti awan kelabu, tapi hatiku justru penuh warna. Aku berdiri di dapur mungil apartemenku, memotong bawang merah dengan pisau tumpul yang kubeli di toko barang bekas sebulan lalu. Di sebelah wajan yang sedang kupanaskan, nasi yang sudah kering sejak pagi menunggu untuk dijadikan nasi goreng pertama yang kumasakan untuk orang lain, untuk Claire. Ada keheningan yang hangat di dalam ruang sempit ini. Aku berkutat dengan irisan bawang putih, telur, dan sedikit kecap asin dari toko Asia kecil di ujung blok. Tidak ada yang mewah. Tapi setiap gerakan tanganku membawa tujuan, menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata, tentang asal-usulku, tentang kenangan masa kecilku, dan tentang kehangatan rumah yang sudah lama tak kurasakan. Ketika pintu diketuk 3 kali, aku hampir menjatuhkan spatula.
Aku membuka pintu dan di sana berdiri Claire, mengenakan jaket panjang warna olive dan sepatu bot berwarna krem. Pipi dan hidungnya memerah karena angin musim dingin, tapi senyumnya tetap sama, menenangkan. Wah, wangi banget, katanya begitu mencium aroma dari dapur. Masih percobaan, jawabku gugup. Semoga nggak gosong. Claire melepas jaketnya, meletakkan tas di kursi, dan berdiri di dekat meja dapur. Ini pertama kalinya aku makan makanan rumahan dari tangan seseorang yang bukan orang Kanada. Aku menyendokkan nasi goreng ke piring plastik putih dan memberikannya padanya. Ia duduk di karpet tipis dekat pemanas ruangan dan mulai menyuap perlahan. Matanya langsung membesar. Oh my God! This is real. This is so comforting. Aku hanya bisa tertawa pelan. Tidak ada pujian yang lebih menyenangkan daripada melihat seseorang benar-benar menikmati masakan kita. Malam itu kami makan di lantai beralaskan karpet dan bantal duduk. Tidak ada meja makan. Tidak ada wine. Hanya teh panas dan obrolan ringan. Kami bicara soal banyak hal. Tentang cara makan di warteg. Tentang anak-anak yang suka duduk di warung sambil main kartu. Tentang suara adzan yang menenangkan di waktu maghrib. Claire mendengarkan dengan mata berbinar. Seperti anak kecil yang baru menemukan cerita dongeng baru. Aku selalu berpikir dunia itu sempit, katanya. Tapi sekarang aku tahu, ternyata ada banyak cara hidup di luar dari yang diajarkan padaku. Setelah ia pulang malam itu, aku duduk lama di lantai, memandangi piring kotor dan sisa nasi goreng yang belum tersentuh. Tapi bukan rasa lapar yang tersisa, melainkan sesuatu yang lebih besar. Rasa terhubung. Beberapa hari kemudian, giliran Claire mengundangku ke rumahnya. Rumahnya berada di pinggiran Halifax, tenang dan bersih, dengan pekarangan luas dan rumah bercat putih dengan jendela-jendela besar. Ibuku sedang menginap di rumah temannya. Katanya waktu aku tiba. Jadi rumahnya aman. Ia memasakku makanan khas Kanada. Poutine dengan keju leleh dan saus coklat, serta sup lentil hangat. Rasanya berbeda dari yang biasa ku makan. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah rasa percaya yang ia tanam padaku, membiarkanku masuk ke dalam ruang pribadinya, ke dalam kehidupan nyata yang selama ini hanya bisa kulihat dari kejauhan. Sore itu kami berbicara panjang. Tentang sekolah. Tentang orang tuanya. Tentang ekspektasi dan rasa takut gagal. Ayahku penulis buku anak-anak, katanya. Ia selalu bilang, dongeng itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk semua orang yang sedang mencari arah. Aku mengangguk. Aku juga sering merasa hidupku seperti dongeng, tapi belum tahu apakah akan bahagia di akhir. Claire menatapku lama. Aku rasa kamu sedang menuju ke sana. Waktu berjalan dan kedekatan kami tumbuh perlahan. Tapi perbedaan tetap ada. Aku sadar sepenuhnya. Setiap kali aku masuk rumahnya, setiap kali aku melihat foto keluarganya di dinding, atau mendengar cerita soal liburan musim panas ke Eropa, aku teringat bahwa aku adalah seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda. Aku, anak tukang parkir. Ia, putri dari keluarga akademik. Aku, kasir di Novamart. Ia, mahasiswa linguistik dari Dalhousie University. Tapi semakin lama, perbedaan itu bukan jadi jarak, melainkan jembatan. Kami tidak mencoba menghapus latar belakang masing-masing. Kami belajar untuk saling mengerti dan saling mengisi. Suatu hari di pertengahan musim dingin, Claire berkata, kadang perbedaan bukan penghalang. Justru itu yang membuat dua orang bisa saling melengkapi. Aku tak menjawab, tapi aku tahu, kata-kata itu akan tinggal lama di dalam diriku. Aku kira segalanya berjalan baik. Hingga suatu malam, saat aku baru selesai membereskan stok minuman, Claire datang ke toko dengan wajah yang berbeda. Bisa kita bicara sebentar? Tanyanya lirih. Kami duduk di bangku kayu dekat tempat parkir toko, yang sudah hampir tertutup salju tipis. Angin menusuk, tapi kami bertahan. Aku bilang pada ibuku tentang kamu, katanya perlahan. Jantungku berdebar. Apa? Reaksinya? Tanyaku pelan. Claire menunduk. Dia tidak senang. Dia pikir kamu cuma kasir imigran yang hanya akan membebaniku.
Kata-kata itu menghantam seperti badai musim salju. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu itu menyakitkan. Lanjutnya cepat. Tapi aku ingin kamu tahu, Ardan, aku tidak melihatmu seperti itu. Justru karena kamu berjuang, aku percaya padamu. Aku menunduk. Ada rasa bangga, tapi juga takut. Dunia kami bukan hanya dua orang. Di luar sana, ada realitas yang siap menolak mimpi kami kapan saja. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa mundur sekarang. Kalau aku harus memilih antara restu ibuku dan kamu, katanya sambil menatapku dalam, aku akan pilih kamu. Aku tak bisa menahan air mata. Malam itu, ketika aku kembali ke apartemen, aku membuka catatan kecil yang selalu kubawa. Di sana tertulis, jangan pulang sebelum berhasil. Tapi untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa keberhasilan bukan hanya soal pekerjaan atau uang, tapi tentang siapa yang akan berjalan di sampingku saat aku mencapai titik itu. Claire. Ia bukan hanya seorang gadis bule yang penasaran dengan mie instan. Ia adalah seseorang yang melihatku lebih dari identitasku. Ia adalah rumah baru dalam hidupku. Dan hari-hari di Danau Banwok, yang tadinya hanya tempat pertemuan biasa, kini menjadi saksi perjalanan hati kami. Di tepi danau beku, dengan langit kelabu dan jejak kaki kami di salju, aku memegang tangannya dan berkata, aku belum punya banyak, Claire. Tapi kalau kamu mau berjalan bersamaku, aku akan bangun segalanya dari nol. Ia mengangguk, dan aku akan berjalan bersamamu, bahkan ketika dunia belum yakin. Ada satu keajaiban dalam makanan rumahan, bukan hanya dari rasa, tapi dari cerita yang terkandung di baliknya. Bagiku, nasi goreng bukan sekadar menu cepat saji. Ia adalah memori. Aroma pagi saat ibu menumis bawang merah, suara wajan beradu dengan spatula, dan pelukan hangat dari dapur kecil kami di Lembang. Dan malam itu, aku membagikan sepotong kecil dari kenangan itu pada Claire. Setelah sore di Danau Banwok dan percakapan tentang restu yang belum didapat, hubunganku dengan Claire justru semakin dalam. Kami sudah tak lagi berbicara soal asal negara atau bahasa yang berbeda. Kami mulai bicara tentang hari ini dan esok hari, tentang hal-hal kecil seperti bagaimana ia suka menggigit es batu setelah minum jus, dan bagaimana aku selalu mencampur kecap manis ke telur gorengku. Beberapa hari setelah pembicaraan di danau itu, Claire menepati janjinya untuk kembali mencicipi nasi goreng buatanku. Tapi kali ini bukan hanya datang untuk makan, ia datang untuk belajar memasak. Ia tiba dengan membawa 2 bahan, sumbangan, daun bawang segar dan 1 botol kecil kecap asin berlabel Jepang. Aku nggak tahu mana yang lebih cocok buat nasi goreng Indonesia, katanya sambil tertawa. Jadi aku beli yang paling murah di toko Asia. Kami mulai menyiapkan bahan bersama. Aku membiarkannya mengiris bawang putih, dan ia dengan penuh semangat mencoba meniru caraku. Aku rasa kalau aku punya restoran sendiri, menunya hanya akan ada 2, nasi goreng dan air putih. Celetuknya sambil sesekali mencicipi bahan mentah. Aku tertawa. Kenapa air putih? Karena aku nggak tahu cara bikin teh, jawabnya sambil menyeringai. Ketika semuanya siap, kami mulai menumis bahan-bahan. Aku membiarkannya mengaduk wajan. Dia tampak bersemangat, meski beberapa kali minyak memercik ke lengan putihnya. Panas, tapi aku suka, katanya. Sambil memasak, aku menceritakan tentang bagaimana ibuku dulu menggoreng nasi sisa malam untuk bekal sekolahku. Tentang bagaimana kami selalu menaburkan kerupuk di atasnya dan kadang menambahkan telur dadar jika sedang cukup beruntung. Aku suka cerita-ceritamu, Ardan, katanya. Rasanya seperti pulang ke tempat yang belum pernah kukunjungi. Ketika nasi goreng kami akhirnya matang, kami duduk di lantai apartemenku seperti sebelumnya. Tapi kali ini, bukan aku yang masak, kami memasaknya bersama. Aku menyuap sesendok dan melihat wajah Claire saat mencicipi hasil karya kami. Not bad, katanya sambil tersenyum nakal. Masih jauh dari enak, tapi cukup bikin kangen Indonesia. Padahal aku belum pernah ke sana. Kami tertawa. Dan di antara tawa dan sisa-sisa kecap yang menempel di pinggir piring, aku sadar
Momen seperti inilah yang membuat hidup di negeri asing terasa lebih hangat. Beberapa hari kemudian, Claire mengundangku ke apartemennya, bukan sekadar berkunjung, tapi untuk mengenalkan makanan khas keluarganya. Kali ini, giliran dia yang ingin menunjukkan bahwa makanan juga bisa menyimpan cerita masa lalu. Namanya poutine, katanya dengan bangga. Kentang goreng, saus gravy, dan keju leleh. Aku mengangguk sambil membantu memotong kentang. Kelihatannya enak, tapi aku belum pernah makan keju campur saus coklat. Trust me, it's a Canadian thing. Dia memasak dengan cekatan. Meski dapurnya lebih besar dari punyaku, suasananya tetap sederhana. Kami menyajikan poutine dalam mangkuk besar dan duduk di sofa sambil menonton serial dokumenter yang bahkan tidak kami perhatikan. Ini makanan favorit ayahku, katanya sambil menyendok poutine ke mulutnya. Kami biasa makan ini tiap Jumat malam, setelah dia pulang menulis. Rasanya seperti rumah. Aku mengangguk. Setiap orang punya rasa yang membuatnya merasa pulang. Dan sekarang aku tahu, tambahnya sambil menoleh ke arahku. Nasi goreng adalah rumahmu. Aku hanya tersenyum, menatap piring kami yang kosong, dan merasakan kenyang yang bukan hanya berasal dari makanan, tapi dari penerimaan. Suatu malam, saat udara di luar mencapai -8 derajat Celcius dan aku baru pulang dari shift malam, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di depan pintu apartemenku ada satu kotak kecil berisi sebungkus kerupuk, satu toples kecil sambal terasi, dan secari kertas bertuliskan, "Untuk hari saat kamu kangen rumah. Claire." Aku terdiam cukup lama. Dunia seolah berhenti sejenak. Di tengah kesendirian yang selama ini ku kenal, seseorang benar-benar mengingat kebutuhanku yang paling sederhana, rasa rumah. Malam itu, aku menyeduh teh, menyalakan kompor kecil, dan memanaskan sisa nasi. Aku menaburkan kerupuk dan sambal di atasnya, lalu duduk sendirian. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku pindah ke Kanada, aku tidak merasa sendirian. Kami mulai sering berbagi masakan dan cerita. Kadang aku membawakannya klepon dari toko Asia. Kadang dia membawakanku brownies buatan rumah. Hubungan kami berkembang bukan dari tempat-tempat mahal atau kata-kata romantis berlebihan, tapi dari dapur kecil, sendok kayu, dan tawa yang tak pernah habis di antara panci dan penggorengan. Namun dalam kehangatan yang tumbuh, aku tak bisa membohongi diriku. Aku tetap merasa belum pantas. Satu malam, saat kami duduk di taman kecil yang mulai tertutup salju, aku berkata, "Claire, aku tahu kamu sudah memberitahumu tentang aku. Tapi aku masih merasa seperti orang asing dalam hidupmu." Dia menoleh cepat. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan belum tahu bisa bertahan berapa lama di sini. Aku tinggal di apartemen sempit, kerja jadi kasir, dan hanya bisa menyajikan nasi goreng seadanya." Claire menatapku dalam, lalu berkata, "Justru karena itu aku mencintaimu." Aku tercekat. Kata itu, cinta, baru pertama kali terucap di antara kami. Kamu tidak membangun dinding seperti orang lain. Kamu membuka pintu, meski pintunya reot dan berderit. Tapi itu pintu yang jujur. Dan aku memilih masuk lewat pintu itu. Aku tidak menjawab, tapi aku menggenggam tangannya erat-erat. Di tengah dingin malam Halifax, tangan itu terasa seperti rumah. Hari-hari selanjutnya kami jalani dengan pola yang sama, bekerja, belajar, berbagi makanan, dan saling mendengarkan. Tapi di dalam rutinitas itu, ada sebuah perubahan besar. Aku mulai merasa layak. Bukan karena tiba-tiba hidupku jadi kaya atau status sosialku naik, tapi karena seseorang meyakinkanku bahwa diriku saat ini sudah cukup untuk dicintai. Dan semua itu dimulai dari sepiring nasi goreng. Hari itu udara Halifax menggigit lebih dalam dari biasanya. Langit kelabu menggantung rendah seakan ingin jatuh, dan embusan angin menusuk hingga ke tulang. Namun, di dalam apartemen mungilku yang berisi pemanas portabel dan aroma bawang putih yang ditumis, suasana terasa hangat. Bukan hanya karena suhu ruangan, tetapi karena untuk pertama kalinya aku akan memasakkan nasi goreng untuk seseorang yang bukan dari duniaku, Claire. Setelah hari-hari yang kami lewati bersama,
Sejak pertemuan pertama hingga perjalanan ke Danau Banwok, hubungan kami berkembang dalam keheningan yang lembut. Tidak terburu-buru, tidak tergesa. Seperti salju yang turun perlahan, menutupi jalanan tanpa suara tapi menyisakan jejak yang dalam. Pukul 5 sore, 3 ketukan lembut terdengar di pintu. Aku membukanya dan melihat Claire berdiri dengan pipi merah karena angin dan tangan yang memegang kantong belanja. Aku bawa daun bawang dan kecap asin, katanya ceria. Aku mempersilahkannya masuk. Ia menanggalkan jaket panjangnya dan langsung menuju dapur kecil yang hanya muat untuk 2 orang berdiri sejajar. Nasi sudah kamu dinginkan? Tanyanya sambil mencuci daun bawang. Aku mengangguk, terkesima oleh semangatnya. Kami memotong bawang, mengulek cabai, dan menyiapkan bahan-bahan seadanya. Telur, nasi putih dari pagi, dan beberapa sosis ayam beku yang kutemukan di freezer. Claire tampak serius mengiris bawang meski sesekali matanya berair dan ia tertawa sendiri. Kenapa semua masakan enak harus melibatkan air mata? Candanya. Mungkin supaya rasanya jujur, jawabku, membuatnya tertawa keras. Saat wajan panas dan minyak mulai berdesis, aku menumis bawang putih. Aroma harum segera memenuhi ruangan. Claire berdiri di sampingku, memperhatikan setiap gerakan tanganku dengan mata berbinar. Kamu tahu, katanya, ini pertama kalinya aku melihat proses masak yang tidak pakai resep tertulis. Kamu seperti tahu insting kapan harus masukkan bahan. Ini resep ibu. Dulu aku sering bantu dia di dapur sebelum sekolah. Aku mengaduk nasi di wajan, mencampur kecap dan cabai dengan takaran yang sudah terbiasa di tangan, lalu mematikan api. Kami menyajikannya di 2 piring putih polos dan duduk di lantai, bersandar pada dinding karena aku tak punya meja makan. Claire mengambil suapan pertama, mengunyah perlahan, lalu menatapku. Ini luar biasa. Gue. Dan, entah kenapa, menenangkan. Aku hanya tersenyum. Bukan karena bangga atas masakanku, tapi karena aku tahu dia merasakan apa yang ingin ku sampaikan lewat rasa, bahwa ini rumahku. Dan malam itu, ia tamu yang sangat berarti. Kami berbincang sambil makan, tentang makanan favorit masa kecil, tentang kebiasaan makan malam di keluarga kami masing-masing. Claire bercerita bahwa ayahnya biasa membuat macaroni cheese setiap minggu malam dan ibunya selalu memprotes karena tidak sehat. Tapi aku suka bagian pinggirannya yang gosong, katanya sambil tertawa. Itu rasanya paling otentik. Setelah makan, kami mencuci piring bersama. Air hangat dari keran mengalir pelan dan kami berdiri berdampingan. Tangan bergantian mencuci dan mengeringkan. Rasanya seperti adegan dalam film, bukan karena romantisnya, tapi karena kesederhanaannya terasa nyata. Sebelum pulang, Claire mengambil sisa nasi goreng yang kusimpan dalam kotak plastik. Aku akan bawa ini sebagai bekal besok, katanya. Biar bisa kangen Indonesia meski belum pernah ke sana. Aku mengantar dia sampai pintu. Saat dia menatapku, wajahnya tampak serius. Ardan, terima kasih sudah membiarkanku masuk ke duniamu. Lewat nasi goreng ini, aku merasa lebih mengenalmu. Aku tak menjawab, hanya menatap matanya dan berkata, kamu selalu diterima di rumahku, Claire. Bahkan kalau rumah itu hanya dapur sempit dan karpet lusuh. Setelah ia pergi, aku duduk sendirian di lantai. Tapi tidak ada kesepian. Tidak ada rasa kosong. Yang ada hanya rasa tenang, seperti selesai berdoa. Beberapa hari kemudian, giliran Claire mengundangku ke rumahnya. Kali ini ia yang akan memasak. Rumahnya berada di pinggiran Halifax, lebih luas dan modern. Ibunya sedang keluar kota, katanya. Jadi kami bebas menggunakan dapur. Aku akan buat poutine, ujarnya penuh semangat. Kentang goreng, keju leleh, dan saus gravy. Makanan rakyat Kanada. Kami memotong kentang bersama. Ia menyiapkan saus coklat kental, dan aku membantu meracik sup lentil. Di tengah kegiatan, kami bertukar cerita tentang makanan khas yang sering dimakan saat sakit. Di rumahku, kalau sedang demam, ibu buat bubur ayam dengan kuah kuning dan telur rebus, kataku. Kalau aku, sup tomat kalengan dengan roti panggang.
Simpel tapi menyelamatkan. Saat makanan siap, kami duduk di ruang makan beralas permadani hangat. Poutine disajikan dalam mangkuk besar dan sup lentil dalam mangkuk keramik berwarna hijau. Rasanya unik, kataku sambil mencicipi keju dan kentang dengan saus gravy. Unik itu cara sopan bilang aneh, ya? Tanyanya sambil tertawa. Enggak, ini jujur. Aku suka. Kami makan sambil menonton acara dokumenter tentang kehidupan hewan kutub. Tapi kami lebih banyak berbicara daripada menonton. Tentang musik. Tentang perbedaan cara dididik. Tentang ketakutan dan mimpi. Kamu tahu, katanya tiba-tiba, kalau kita terus seperti ini, masak bareng, ngobrol bareng, dan saling mengenalkan dunia, aku rasa kita bisa bikin rumah sendiri. Rumah yang bukan soal alamat, tapi soal rasa. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi maknanya dalam. Mungkin itu cinta. Bukan sekadar perasaan hangat di dada, tapi rasa ingin berbagi dunia kecil kita dengan orang lain, dan membuatnya nyaman untuk tinggal di sana. Malam itu, sebelum aku pulang, dia memberiku sekotak kecil brownies buatannya. Untuk malam-malam setelah shift panjang di Novamart, katanya. Biar kamu ingat, ada seseorang yang peduli. Aku mengangguk, dan seperti nasi gorengku untuknya, brownies itu jadi tanda bahwa kami saling menjaga, lewat hal-hal paling sederhana. Hari-hari selanjutnya, kami mulai rutin saling mengantar makanan. Kadang aku membawakannya tahu isi dari toko Asia. Kadang dia membawakanku sandwich alpukat buatannya. Di balik setiap makanan, ada pesan diam yang kami saling pahami. Kamu penting. Kamu dipikirkan. Kamu tidak sendiri. Dan di tengah musim dingin yang semakin menggigit, kehangatan itu membuat Halifax tak lagi terasa asing. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kami. Tapi malam-malam yang kami habiskan di dapur kecil itu, bersama aroma nasi goreng dan tawa yang tak putus, membuatku yakin satu hal. Terkadang, cinta tidak datang lewat bunga, hadiah mahal, atau janji indah. Cinta datang lewat satu piring nasi goreng hangat dan seseorang yang duduk di sebelahmu saat kamu menyantapnya. Hubungan yang tumbuh dari dapur kecil dan piring-piring sederhana ternyata tidak selalu cukup untuk menahan angin realitas. Aku dan Claire sudah saling mengenal cukup dalam, dari cerita masa kecil hingga cita rasa makanan kesukaan. Tapi suatu malam, di luar Novamart yang sepi, angin yang membawa salju pertama musim itu juga membawa sebuah kebenaran yang tak bisa kami abaikan lebih lama. Pukul 10 malam. Aku baru saja mengganti rak minuman dan menata ulang bagian camilan ketika Claire datang. Ia tidak seperti biasanya, tak membawa kantong belanja, tidak tersenyum lebar, dan tidak membuka obrolan dengan candaan. Ia hanya berkata, "Bisa kita bicara sebentar?" Aku memintanya menunggu sejenak, lalu memberitahu supervisor bahwa aku keluar 10 menit. Kami duduk di bangku kayu dekat tempat parkir yang mulai tertutup salju tipis. Tak ada kendaraan melintas, hanya suara lembut angin musim dingin yang berbisik pelan. Aku sudah bicara dengan ibuku lagi, kata Claire perlahan. Tentang kamu. Aku mengangguk pelan. Ini bukan percakapan yang datang tiba-tiba. Sudah beberapa minggu sejak ia pertama kali menyebut bahwa ibunya meragukan hubungan kami. Tapi malam itu, nadanya berbeda. Lebih tegas. Lebih berat. Dia tetap tidak setuju. Bahkan lebih keras dari sebelumnya. Lanjutnya. Katanya kamu bukan pasangan yang realistis. Seorang imigran. Seorang kasir. Tidak jelas masa depannya. Kalimat itu seperti potongan es yang masuk ke dada. Membekukan. Menyesakan. Aku menarik napas panjang. Kamu tahu siapa aku, Claire. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun. Justru karena aku tahu itulah kenapa aku marah. Aku marah pada ibuku karena dia tidak melihatmu seperti aku melihatmu. Dia hanya melihat angkamu, pekerjaanmu, negara asalmu. Aku menatap wajahnya yang diterangi cahaya lampu toko. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak menangis. Ada kekuatan yang tenang di sana, tapi juga kepedihan yang mendalam. Aku tidak mau kamu harus memilih antara ibumu dan aku, kataku.
Tapi aku juga nggak bisa terus berada dalam bayang-bayang keraguan orang lain. Aku tahu, jawabnya. Dan aku pun nggak ingin kamu merasa seperti beban. Kami terdiam cukup lama. Tapi dalam diam itu, justru tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Bukan janji, bukan harapan kosong, tapi pengakuan bahwa mencintai seseorang bukan hanya soal perasaan hangat di dada. Kadang, mencintai artinya berdiri di tengah badai dan memutuskan tetap tinggal. Sejak malam itu, Claire tak sering datang ke Novamart. Ia mengurangi intensitas kunjungan, tidak lagi muncul 3 kali seminggu seperti biasanya. Tapi setiap kali datang, ia membawa sesuatu, entah sekotak cokies, atau buku yang ia bilang bisa membantuku belajar gramar lebih baik. Aku mungkin tidak bisa hadir setiap hari, katanya suatu malam. Tapi aku tidak akan pergi. Aku mengangguk. Meski kami tak lagi sebebas dulu, hubungan kami justru semakin dewasa. Tidak ada lagi percakapan manis setiap waktu. Tapi ada saling pengertian yang mendalam. Bahwa kami sedang melalui ujian. Dan kami tidak akan lari. Pada akhir Desember, saat salju semakin tebal dan langit selalu kelabu, aku mengajaknya bertemu di tempat kami biasa duduk setelah shift. Taman kecil dekat apartemenku. Aku membawa 2 cangkir kopi hangat dan selimut kecil dari Indonesia. Oleh-oleh dari ibuku sebelum aku berangkat. Kami duduk berdampingan. Apa kamu masih yakin sama kita? Tanyaku pelan. Claire menatapku. Lama. Kalau aku tidak yakin, aku nggak akan di sini. Aku tahu ini sulit, Ardan. Tapi aku juga tahu. Nggak ada yang lebih jujur dari cara kamu menatapku. Dan aku butuh itu. Aku menggenggam tangannya. Lalu berkata, aku janji akan jadi lebih dari sekadar kasir. Bukan karena aku malu. Tapi karena aku ingin kamu dan ibumu tahu bahwa aku bukan hanya lelaki dari negara asing. Aku adalah seseorang yang layak berdiri di sisimu. Claire tersenyum. Dan aku janji akan terus berdiri di sampingmu. Bahkan saat dunia belum yakin. Malam itu, kami berdua tahu, cinta bukan hanya tentang perasaan. Cinta adalah keputusan. Dan kami sudah memutuskan. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengambil kelas malam tentang manajemen bisnis kecil. Setiap malam aku belajar hingga larut, dan setiap pagi, Claire akan mengirim pesan pendek. Good luck, future business owner. Itu menjadi bahan bakarku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa tumbuh, bukan demi pengakuan, tapi demi diriku sendiri, dan demi gadis yang percaya padaku di saat yang lain meragukan. Di sisi lain, Claire pun mulai terbuka pada keluarganya. Ia menulis surat panjang untuk ibunya, menjelaskan bahwa pilihannya bukan didasarkan pada emosi, tapi pada nilai. Bahwa ia melihat dalam diriku bukan hanya masa lalu, tapi potensi masa depan. Hasilnya tidak langsung terlihat. Tapi suatu malam, ia mengirimi pesan. Ibu membalas suratku. Dia masih belum bisa menerima. Tapi dia bilang, setidaknya dia akan mencoba mengenalmu. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Di tengah ketegangan yang menggantung selama berminggu-minggu, itu adalah setitik cahaya. Aku menjawab, itu sudah cukup. Pelan-pelan, kita bangun jalan kita. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa masa depan itu mungkin. Halifax tetap dingin. Salju terus turun. Tapi sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Aku punya alasan untuk melangkah. Punya mimpi yang lebih nyata. Punya seseorang yang berdiri bersamaku. Kadang, perbedaan memang menjadi rintangan. Tapi kalau kita mau menyeberangi rintangan itu bersama, justru disitulah cinta menemukan maknanya. Dan aku tahu, meski perjalanan kami belum selesai, tapi kami sudah sampai pada satu titik penting. Kami tidak lagi sekadar saling mencintai. Kami sudah saling memilih. Musim dingin hampir mencapai puncaknya ketika aku menerima email konfirmasi dari komunitas pelatihan usaha kecil kota Halifax. Di email itu tertulis, "Selamat. Anda diterima dalam program intensif pengembangan bisnis lokal." Hatiku berdebar.
Aku membaca ulang kalimat itu setidaknya 3 kali sebelum akhirnya mengembuskan napas panjang dan tersenyum. Ini bukan sekadar kursus. Ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di tanah Kanada, aku merasa seperti seseorang yang benar-benar punya arah. Setelah shift malam di Novamart selesai, aku berjalan menyusuri trotoar bersalju dengan langkah lebih ringan. Di tanganku ada secangkir kopi instan hangat. Di kepalaku, rencana-rencana baru mulai terbentuk. Membuka kios kecil makanan khas Indonesia, menjual nasi goreng, soto, dan jajanan rumahan seperti risol atau pastel. Sesuatu yang bisa kusebut milikku sendiri. Sesuatu yang bisa kubanggakan pada Claire, pada ibuku di tanah air, dan pada diriku sendiri. Ketika aku memberitahu Claire tentang email itu, ia langsung melompat kecil dan memelukku erat. "Aku tahu kamu bisa," katanya sambil menepuk punggungku. Di wajahnya ada semangat yang membuatku yakin bahwa aku tidak sedang berjalan sendirian. "Aku belum tahu akan seperti apa hasil akhirnya," kataku. "Tapi setidaknya sekarang aku sedang bergerak. Dan aku akan ikut bergerak bersamamu," jawabnya. Kami duduk di ruang tamu apartemenku, membuka laptop dan mulai menyusun ide-ide bisnis. Claire membuatkan tabel sederhana untuk menghitung estimasi modal awal, biaya sewa kios, hingga simulasi keuntungan. Ia bahkan menyarankan agar aku mulai dari rumah, menjual secara daring melalui komunitas lokal. "Mulailah dari apa yang kamu punya," katanya. "Dapur kecilmu, resep ibumu, dan semangatmu. Itu cukup." Setiap malam setelah bekerja, aku menghabiskan waktu menonton video tentang kewirausahaan, membaca artikel tentang branding makanan, dan menulis catatan ide di buku kecilku. Claire mendampingi dengan sabar, kadang membantu menerjemahkan artikel berbahasa Inggris yang terlalu rumit untuk kupahami. Di sela kesibukan itu, kami tetap menjaga kehangatan hubungan kami. Kami masih memasak bersama, menonton film di akhir pekan, dan sesekali mengunjungi toko-toko bahan makanan Asia untuk bereksperimen membuat rendang atau mie ayam. Tapi kini, kebersamaan kami bukan hanya soal rasa nyaman. Ada misi bersama di dalamnya. Tumbuh. Beberapa bulan berlalu. Kelas bisnis berjalan intensif, penuh dengan tugas-tugas lapangan dan presentasi di depan mentor. Awalnya aku gugup, bahasa Inggrisku masih sering tersendat, dan aksenku kental. Tapi perlahan aku belajar menyampaikan ide dengan percaya diri. Aku belajar cara bicara yang meyakinkan, menyusun pitch yang jelas, dan menanggapi kritik dengan kepala dingin. Salah satu tugas terbesar kami adalah membuat simulasi presentasi usaha di depan panel lokal. Aku mengangkat konsep warung makanan Indonesia dengan sistem pre-order dan layanan antar ke lingkungan kampus dan perkantoran. Aku menyajikan cerita di balik nasi goreng dan kerupuk, tentang ibuku, tentang budaya, tentang perjuangan. Setelah presentasi selesai, ada hening sejenak. Lalu salah satu juri berkata, "This is not just a food story. This is a story of identity, resilience, and community." Aku nyaris tak bisa berkata apa-apa. Tapi dalam diamku, aku tahu, aku baru saja membuktikan sesuatu. Bukan hanya kepada mereka, tapi pada diriku sendiri. Beberapa hari setelah presentasi itu, aku dihubungi oleh salah satu mentor program. Ia menawarkan ruang dapur komunitas di kawasan utara Halifax yang bisa kusewa secara fleksibel untuk produksi makanan. "Kita bisa bantu kamu pasarkan lewat platform lokal," katanya. Aku memandangi email itu sambil menahan napas. Langkah ini makin nyata. Mimpiku tidak lagi hanya ditulis dalam buku catatan. Ia mulai hidup. Malam itu, aku dan Claire duduk di bangku taman yang dulu sering kami kunjungi. Udara masih dingin, tapi di antara kami ada kehangatan yang tak pernah padam. "Aku takut," kataku jujur. "Takut gagal. Takut mengecewakan." Claire menggenggam tanganku. "Ardan, kamu bukan di titik ini karena kebetulan. Kamu di sini karena kamu memilih untuk melangkah. Dan setiap langkah yang kamu ambil sudah lebih berani dari kebanyakan orang." Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalau aku terus maju, kamu akan tetap bersamaku." Claire tersenyum. "Aku bahkan sudah ikut berlari."
Kami tertawa. Dan dalam tawa itu, aku tahu, kami bukan lagi dua orang asing yang dipertemukan di minimarket tengah malam. Kami adalah dua jiwa yang sedang menanam masa depan. Satu benih kecil demi satu. Tanggal peluncuran warung kecilku pun ditetapkan. Aku memberi nama usahaku, Warung Ardan. Sederhana, tapi personal. Kami mencetak brosur, membuat akun media sosial, dan bahkan mencoba memotret produk makanan dengan pencahayaan seadanya di apartemen. Hari pertama, aku membuat 10 porsi nasi goreng dan 5 kotak cemilan pastel isi bihun. Claire membantuku mengemas dan mengantarkan ke pelanggan pertama, teman-teman komunitas, dosen Claire, dan 2 pengunjung tetap Novamart yang jadi akrab denganku. Reaksi mereka hangat. Beberapa memberi ulasan positif di akun media sosial. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Rasa ini mengingatkanku pada rumah lama kami di Singapura." Aku terharu. Ini bukan tentang laris atau tidaknya. Ini tentang menyampaikan rasa, sejarah, dan keberanian untuk memulai. Dalam 2 bulan, pesanan meningkat. Aku mulai merekrut satu teman dari komunitas imigran untuk membantu produksi. Claire tetap menjadi pendukung utamaku, mengelola pesanan, membuatkan desain label, bahkan menjadwalkan sesi foto produk dengan teman fotografernya. Suatu malam, saat kami duduk di lantai dapur seperti dulu, Claire berkata, "Lihat seberapa jauh kamu melangkah, Ardan." Dari kasir yang ragu bicara dalam bahasa Inggris, jadi pemilik warung yang dicintai pelanggan. Aku menatapnya. Dan aku nggak akan sampai sini tanpa kamu. Ia menggeleng. Kamu akan tetap sampai di sini. Aku hanya beruntung bisa menyaksikannya dari dekat. Kami berpelukan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil. Aku tidak merasa asing. Aku merasa utuh. Membuktikan diri bukan berarti mengubah siapa kita, tapi menunjukkan bahwa siapa kita itu punya nilai. Bahwa meski datang dari tempat yang jauh, dengan bahasa yang terbata dan pekerjaan yang dipandang rendah oleh sebagian orang, kita tetap bisa tumbuh. Dan aku, Ardan Maulana, yang dulu hanya ingin sekadar bertahan, kini berdiri di atas mimpi yang sedang tumbuh. Bukan hanya untukku, tapi untuk kami berdua. Karena cinta sejati bukan hanya tentang rasa nyaman, tapi tentang kemauan untuk terus melangkah, dan membuktikan bahwa kita pantas untuk mencintai dan dicintai. Aku membuktikan diri, bukan untuk memenangkan restu, tapi karena akhirnya, aku percaya pada diriku sendiri. Halifax menyambut musim semi dengan malu-malu. Salju mulai mencair di tepi jalan, pohon-pohon yang sebelumnya gundul menunjukkan tunas hijau pucat, dan langit yang semula kelabu perlahan berubah cerah kebiruan. Musim yang baru datang bersamaan dengan babak baru dalam hidupku dan Claire. Setelah bulan-bulan penuh perjuangan, penantian, dan pembuktian, hubungan kami perlahan tapi pasti mengarah pada sesuatu yang lebih besar, sebuah masa depan bersama. Suatu sore, kami duduk di balkon apartemenku yang mungil, memandangi kota yang perlahan hidup kembali. Di tangan Claire, secangkir teh chamomile hangat, dan di tanganku, surat dari pemerintah kota Halifax yang menyatakan bahwa usahaku, Warung Ardan, terdaftar secara legal sebagai usaha kecil menengah. "Kamu resmi jadi pengusaha sekarang," ujar Claire dengan senyum bangga. Aku menatap surat itu lama. Bukan karena aku tak percaya, tapi karena aku teringat betapa panjang jalan yang telah kulalui untuk sampai ke titik ini. Dari seorang anak tukang parkir di Lembang, kini aku menjadi pemilik usaha kecil di Kanada, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena setiap langkah kecil yang kugenggam erat dalam badai keraguan. Kalau bukan karena kamu. Claire menyentuh tanganku. Kamu sampai di sini karena kerja kerasmu. Aku hanya mendampingi. Kami terdiam sejenak, memandangi langit. Aku tahu dalam diam itu ada percakapan yang tak perlu diucapkan. Tapi hari itu, aku memutuskan untuk mengatakannya. Claire, aku ingin kita terus bersama. Bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai keluarga. Dia menoleh. Matanya membesar. Kamu serius? Aku mengangguk. Lalu berdiri dan mengambil kotak kecil dari saku jaket. Di hadapannya, aku berlutut. Claire Thompson,
Maukah kamu menjadi istriku? Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu sebelum akhirnya ia mengangguk cepat. Yes. Of course, yes. Aku menyematkan cincin sederhana di jarinya. Tidak spektakuler, tapi penuh makna. Kami memutuskan untuk menggelar pernikahan kecil dan sederhana, mengundang teman-teman dari komunitas imigran, rekan kerja di Novamart, mentor bisnis, dan beberapa teman kuliah Claire. Lokasinya kami pilih di Taman Kota Halifax yang dulu sering kami datangi, tempat pertama kali kami duduk bersama saat salju turun. Pernikahan itu tak diwarnai dekorasi mewah atau gaun mahal. Claire mengenakan gaun putih sederhana yang ia jahit sendiri, dan aku mengenakan setelan abu-abu pinjaman dari seorang teman komunitas. Tapi hari itu, semua terasa sempurna. Langit cerah, angin sejuk, dan senyum hadir dari setiap tamu yang datang. Seorang teman Novamart bertindak sebagai pengantar acara, dan seorang dosen Claire menjadi saksi sah. Kami mengucapkan janji dengan mata saling menatap. Suara bergetar tapi penuh kepastian. Aku berjanji akan mencintaimu bukan hanya saat kita bahagia, tapi juga saat kita diuji oleh waktu dan keadaan. Ucapku. Dan aku berjanji akan selalu melihatmu sebagai sosok yang utuh, dengan segala perjuangan dan cahaya yang kau bawa ke dalam hidupku, balas Claire. Tepuk tangan menggema di taman kecil itu. Kami berpelukan. Aku merasa seolah seluruh dunia menyatu dalam pelukan itu. Setelah pernikahan, kami tinggal di rumah kecil sewaan di bagian timur Halifax. Rumah itu hanya terdiri dari 2 kamar, ruang tamu sempit, dan dapur kecil, tapi itu cukup bagi kami. Warung Ardan berkembang perlahan. Pelanggan tetap bertambah, terutama mahasiswa dan pekerja kantoran yang mencari cita rasa rumah dalam menu harian mereka. Claire membantu penuh waktu sebagai manajer pemasaran. Ia merancang brosur, mengelola akun media sosial, dan bahkan menciptakan program menu mingguan nostalgia, menu yang mengangkat makanan rumahan dari berbagai daerah di Indonesia. Aku ingin orang tahu bahwa nasi goreng itu bukan satu-satunya makanan dari negaramu, katanya sambil tertawa. Kita akan bawa mereka ke Padang, Solo, dan Makassar, seminggu sekali. Kami bekerja dari pagi hingga malam, tapi tidak pernah merasa jenuh. Justru setiap kelelahan terasa seperti anak tangga yang sedang kami daki bersama. Di dapur kecil, kami sering memasak sambil menyanyikan lagu lawas, dan di malam hari kami duduk di sofa butut sambil mengecek ulasan pelanggan. Seseorang menulis, "Makanan ini membuat saya merasa seperti sedang makan bersama ibu saya lagi." Claire membacakan ulasan itu dengan mata berkaca-kaca. Itu yang ingin kita bawa. Rasa pulang, jawabku. Pada musim panas pertama setelah pernikahan kami, ibunya Claire datang mengunjungi kami. Awalnya aku gugup. Ingatanku masih segar tentang penolakan yang dulu sempat mengancam hubungan kami. Tapi Claire meyakinkanku. Ibu sudah berubah. Dia hanya butuh waktu. Seperti kita semua. Wanita itu datang dengan senyum kaku dan mata penuh evaluasi. Tapi perlahan, lewat hidangan yang kubuat dan obrolan-obrolan ringan di ruang tamu, tembok di antara kami mulai mencair. Saya tidak pernah menyangka kamu bisa membangun sesuatu seperti ini dari nol, katanya suatu malam sambil menyeruput teh panas. Saya juga tidak menyangka, Bu. Tapi saya tahu saya harus berusaha. Karena hidup saya, dan Claire, terlalu berharga untuk dibiarkan berjalan biasa. Ia menatapku lama. Lalu mengangguk. Tak ada pujian eksplisit. Tapi dari anggukan itu, aku tahu, ada penerimaan yang perlahan tumbuh. Waktu berjalan. Tahun pertama pernikahan kami ditutup dengan perasaan syukur. Warung Ardan sudah bisa menggaji 2 staf tambahan. Claire mulai menulis blog tentang pengalaman mencampur 2 budaya dalam rumah tangga. Aku mulai diminta bicara dalam komunitas imigran tentang wirausaha mandiri. Dan suatu malam, di meja makan rumah kecil kami, Claire menatapku sambil menggenggam tanganku. Ardan, kita akan jadi orang tua. Dunia seakan berhenti. Nafasku tertahan. Aku menatap matanya, mencari kesungguhan. Ia mengangguk sambil tersenyum. Aku bangkit dari kursi, memeluknya erat.
Tak ada kata-kata yang keluar. Hanya air mata yang menetes diam-diam. Cinta itu tidak datang dari satu bangsa, satu bahasa, atau satu warna kulit. Ia lahir dari keberanian untuk melihat manusia lain apa adanya, dan membangun jembatan, bukan tembok. Aku dan Claire memulainya dari sepotong nasi goreng dan senyum ramah di minimarket sepi. Tapi dari situlah kami berjalan, menembus badai perbedaan, mengukir mimpi bersama, dan akhirnya membuktikan bahwa dunia bisa disatukan oleh dua hati yang memilih saling percaya. Kami tidak hanya saling mencintai. Kami mencintai dunia yang kami bangun bersama, dengan penuh kerja keras, keberanian, dan harapan. Dan ketika anak kami nanti lahir ke dunia, ia akan mewarisi dua budaya, dua bahasa, dan satu pelajaran penting. Bahwa cinta sejati tidak peduli dari mana kamu berasal. Yang penting, kamu tahu kemana kamu ingin melangkah. Dan dengan siapa kamu ingin melangkah. Bersama.